السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati dan kami cintai segenap pengurus Masjid Az-Zikri, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Az-Zikri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang dengan nikmat dan taufiknya kita bisa kembali bermuwajahah di masjid yang mulia ini semata-mata untuk selalu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah, yang tentunya sebaik-baik taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan salat subuh kita dan ta'lim kita yang kita lakukan dalam kesempatan subuh ini betul-betul menjadi taqarrub kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh kali ini kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Al-Kafirun. Di mana surat Al-Kafirun ini adalah surat yang tentunya kita semua banyak menghafalnya. Bahkan juga di antara keutamaan surat Al-Kafirun adalah di antara surat yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat-tempat yang juga begitu banyaknya. Dan ini juga menunjukkan, kata para ulama, menunjukkan keutamaan surat Al-Kafirun. Bahkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dalam banyak salatnya. Seperti di antaranya disebutkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi surati Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi raq'atay tawaf rawahu Muslim. Maka di antara keutamaan surat
Al-Kafirun ini di antaranya adalah ayat yang Nabi SAW mengkhususkannya, yang Nabi membacanya secara khusus. Di antaranya adalah ketika Rasulullah SAW mengerjakan salat sunnah tawaf. Ya, salat sunnah tawaf jamaah. Ya, salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi selesai mengerjakan tawaf. Ya, kalau kita mengerjakan haji atau tawaf, mengerjakan haji atau umrah, yang diantaranya adalah rukun, yang diantar rukunnya adalah tawaf. Maka selesai mengerjakan tawaf 7 putaran ini, maka Nabi SAW mensunnahkan semua atau setiap muslim yang mengerjakan tawaf, baik itu tawaf haji atau tawaf umrah atau tawaf sunnah, tawaf yang dilakukan setiap saatnya, ya, setelah melakukan 7 putaran mengelilingi Ka'bah, melakukan tawaf, maka Nabi SAW mensunnahkan kita apa? Mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, atau disebut oleh para ulama dengan salat tawaf. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam hadis sahih ini diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi qul ya ayyuhal kafirun. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi membaca surat Al-Kafirun dan juga membaca surat Qul huwallahu ahad fi raq'atay tawaf, di salat 2 rakaat salat tawaf, kata Jabir radhiyallahu anhu. Jadi sunnah kita ketika mengerjakan salat sunnah tawaf, selesai mengerjakan tawaf, lalu kita menuju apa? Menuju makam Ibrahim. Jadi sunnahnya ketika kita selesai dari mengerjakan tawaf, maka sunnahnya setelah itu kita disunnahkan mengerjakan salat menuju makam Ibrahim. Di mana mengerjakannya? Sunnahnya di belakang makam Ibrahim. Ya, sunnah mengerjakan salat sunnah tawaf ini itu dikerjakan di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan kuburan Bapak-bapak ya. Makam itu adalah berasal dari kata qama yaqumu maqamun. Ya, dari asal kata berdiri. Maqamun, tempat berdiri. Tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya di ada monumen, ada tugu yang kalau kita intip, kita lihat itu ada telapaknya kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka Nabi SAW mensunnahkan kita selesai tawaf itu untuk mengerjakan salat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Di mana Nabi SAW ketika mengerjakan 2 rakaat salat tawaf, maka yang dibaca oleh Nabi SAW, yang disunnahkan oleh Nabi SAW adalah bukan membaca surat-surat yang lainnya. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Nabi membaca pada rakaat pertama dengan surat Al-Kafirun. Jadi setelah Al-Fatihah, Nabi membaca surat Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, pada rakaat yang kedua Nabi SAW membaca surat Al-Ikhlas. Jadi tidak panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mengatakan mana yang lebih utama, ya, ketika salat sunnah tawaf, apakah kita baca surat Al-Baqarah apa surat Al-Kafirun? Mana kalau ada yang bertanya kepada kita, Ustadz, saya mau salat sunnah tawafnya surat yang pertama Al-Baqarah, yang kedua surat Ali Imran. Ya, mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Kita membaca dengan bacaan yang Nabi mengkhususkannya. Di mana Nabi SAW membaca setiap kali beliau mengerjakan tawaf, Nabi mengerjakan salat 2 rakaat tawaf. Di mana pada rakaat yang pertama Rasulullah SAW membacanya dengan, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca dengan Al-Kafirun pada rakaat yang pertama. Kemudian Nabi SAW melakukan atau membaca pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Ikhlas. Maka pertanyaan, mana yang lebih afdal? Kita membaca dengan surat-surat yang lain yang bahkan lebih panjang daripada kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Mana jawabannya Bapak? Ya, apa jawabannya? Jawabannya dengan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Kenapa kita katakan bahwa yang afdal adalah dengan membaca pada rakaat pertama dengan Al-Kafirun dan rakaat yang kedua dengan Al-Ikhlas? Tidak lebih afdal ketika orang itu membaca pada rakaat yang pertama dengan Al-Baqarah misalnya,
atau surat-surat yang lain yang lebih panjang daripada surat Al-Kafirun, atau membaca dengan rakaat yang kedua dengan surat yang lain. Kenapa jamaah? Kenapa kita mengatakan bahwa yang lebih afdal ada dengan Al-Kafirun Al-Ikhlas? Karena apa? Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena ibadah yang utama, ibadah itu menjadi ibadah yang lebih sempurna. Ibadah itu dikatakan ibadah yang terbaik, ibadah yang lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seperti apa syaratnya? Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Tabarak, surat Al-Mulk ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling terbaik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, di mana beliau mengatakan apa itu amalan yang terbaik yang dipersembahkan seorang hamba atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang amalnya terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya amal itu akan menjadi amal yang terbaik di antara kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal ini bagaimana kata Al-Fudail? Al-Fudail mengatakan ketika amal itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ketika amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu, di mana yang pertama kata Al-Fudail akhlasuhu, di mana amal itu adalah amal yang paling ikhlas di antara kita dalam mengerjakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin ikhlas seorang hamba itu beramal, maka semakin terbaik amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti yang pertama apa? Yang pertama orang yang paling ikhlas di antara kita dalam beribadah. Maka itu adalah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Al-Fudail bin Iyad, amal itu akan menjadi amalan yang paling utama, amalan yang paling terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syaratnya kata Al-Fudail adalah aswabuhu, yang paling sesuai dengan mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi SAW. Maka semakin amal itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, semakin amal itu tepat dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, maka amal itu semakin utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa orang yang paling utama di antara kita amalnya? Adalah orang yang paling ikhlas dan orang yang paling amalnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa dalilnya? Mana dalil yang dibawakan oleh Al-Fudail bin Iyad bahwasanya amal itu, amal yang terbaik adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka semakin ikhlas, semakin sesuai dengan sunnah amal tersebut, maka amal itu semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fudail membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di mana Al-Fudail bin Iyad membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan firman Allah dalam surat Tabarak ayat 2 ini, bahwasanya amal yang terbaik di antara kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ya adalah di mana amal itu adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka Al-Fudail membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil yang menunjukkan akan syarat di mana amal itu terbaik dengan dua syarat tadi, di mana Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas seluruh amalnya. Barang siapa yang mengharapkan, di antara permuasir mengatakan, barang siapa yang mengharapkan balasan atas amalnya pada saat dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Apa syarat orang ini pada saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala?
di mana amalnya akan dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan syaratnya yang pertama, falyamal amalan shalihan. Yang pertama Allah mengatakan syarat di mana amal itu akan diganjar. Yang ini menunjukkan amal ini adalah amal terbaik. Amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diganjar, diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan syaratnya falyamal amalan shalihan. Maka hendaklah dia beramal soleh, kata Allah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amal soleh? Maka Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa amal soleh itu adalah amal yang dikerjakan yang sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-amal al-muwafiq bi syari'atin jaa biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah amal soleh, kata Imam Ibnu Katsir. Berarti apa sebaliknya? Berarti kalau ada amal yang dikerjakan seorang hamba di mana amal itu jauh dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal ini, kata Imam Ibnu Katsir, dia bukan amal soleh. Maka itu bukan amal soleh. Ya, berarti amal soleh itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Amal yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu amal soleh. Amal yang akan diganjar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal yang tidak ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan amal soleh. Maka ini amal yang akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Sebutkan Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amal, kata Nabi, di mana amal itu, kata Nabi, tidak ada perintah kami padanya. Kami tidak pernah memberikan petunjuk padanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat pada amal yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka Nabi memastikan bagaimana amal ini? Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka amal ini tertolak. Maka amal ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh itu apa, jamaah? Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan amal yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada amal soleh kecuali amal itu pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada amal soleh kecuali amal soleh itu pernah dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah sebagai apa, Bapak? Nabi diutus oleh Allah sebagai apa? Sebagai contoh kepada kita. Di mana Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, suri tauladan yang baik buat kalian umat Islam. Masya Allah, Nabi diutus sebagai contoh yang terbaik. Sehingga tidak ada amal soleh kecuali Nabi menjadi contoh dalam melakukan. Tidak ada amal soleh yang pernah kita lakukan kecuali Nabi pernah mencontohkan pertama kali kepada kita semuanya. Tidak ada amal yang soleh tidak pernah dilakukan Nabi. Sehingga para ulama mengatakan, ya in kana khairan lasabaquna ilaih. Sehingga para ulama menetapkan satu kaidah. Para ulama mengatakan, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ada kebaikan yang kita lakukan, kata para ulama, kalau seandainya betul-betul amal yang kita lakukan itu adalah amal soleh yang merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan la sabaquna ilaih, maka pastinya Nabi dan para sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Ya, jadi amal soleh itu bagaimana? Kalau seandainya amal yang kita kerjakan hari ini dia betul-betul merupakan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya, kata para ulama, Nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain
mereka adalah orang yang mendahului kita dalam melakukan amal tersebut. Pasti pernah ada contohnya. Pasti Nabi pernah melakukan. Ya, maka ini berarti amal soleh itu adalah amal yang sesuai mengikuti sunnah Nabi SAW. Lalu yang kedua, Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di mana syarat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, amal itu akan menjadi amal terbaik. Amal yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ganjaran. Pada saat nanti seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Allah mensyaratkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah sekali-kali dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang kedua? Ikhlas. Yaitu orang yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal saleh tersebut semata-mata mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak dikatakan amal saleh kata para ulama. Tidak dikatakan amal itu amal yang terbaik kalau salah satu di antara kedua syarat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak dipenuhi. Misalnya ada orang beramal, dia sudah mengikuti sunnah Nabi, namun amalnya dia melakukannya dengan tidak ikhlas. Dia beramal soleh tersebut, amal yang dia kerjakan adalah amal yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, namun dia tidak ikhlas dalam melakukannya, maka amal ini tidak akan menjadi amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak? Karena amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya amal itu sesuai dengan sunnah, tapi juga amal itu dikerjakan semata-mata ikhlas, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan apapun dari amal tersebut kecuali adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, kalau ada orang yang amalnya betul-betul ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, namun amalnya jauh dari mengikuti sunnah Nabi SAW, atau tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, maka juga amalnya tidak menjadi amal yang terbaik. Maka amalnya juga bukan menjadi amal yang akan diterima oleh Allah dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus memenuhi dua syarat ini. Maka pertanyaannya, bagaimana orang yang tadi mengerjakan sholat sunnah tawaf? Ya, mana yang lebih afdol? Walaupun para ulama mengatakan apakah boleh kita melakukan membaca surat yang lainnya? Boleh. Ya, boleh gak kita membaca surat yang lain? Boleh. Tapi kalau kita bertanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama, mana yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika mengerjakan sholat sunnah tawaf dan sholat sunnah yang lainnya yang Nabi membaca dengan surat Al-Kafirun, lalu kita membaca dengan surat yang lainnya, maka tentunya membaca surat Al-Kafirun. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, juga Nabi SAW untuk menunjukkan keistimewaan surat Al-Kafirun, di mana juga Rasulullah SAW mengkhususkan membaca surat Al-Kafirun ini dan juga surat Al-Ikhlas ketika mengerjakan salat 2 rakaat qabliyah subuh. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi qul ya ayyuhal kafirun wa bi qul huwallahu ahad fi rak'atayil fajri, rawahu Muslim. Di mana Abu Hurairah mengatakan, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dan membaca surat Al-Ikhlas di 2 rakaat sunnah qabliyah subuh. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya, Masya Allah. Yang kedua ini, Nabi mengkhususkan membaca surat Al-Kafirun ketika Nabi mengerjakan salat qabliyah subuh. Ya, yang apa keutamanya Bapak? Nabi mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rawah Muslim. Nabi SAW juga mengatakan keutamaan salat qabliyah subuh ini, salat yang hampir Nabi tidak pernah meninggalkannya. Bahkan dibolehkan oleh Nabi SAW untuk mengqadha ketika orang terbiasa mengerjakan salat qabliyah subuh lalu dia tertinggal mengerjakannya. Dia boleh mengerjakan setelah salat subuh. Sehingga dilihat oleh para sahabat, oleh Nabi SAW, ada di antara mereka mengerjakan salat qabliyah subuh setelah salat subuh. Ya, kenapa? Saking utama dan besar pahala dan keutamaannya.
Apa keutamanya di mana Rasul mengatakan ya raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rasul mengatakan salat 2 rakaat sebelum salat fardu subuh, kata Nabi, dia lebih baik dari dunia beserta isinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, menjadi rugi kalau orang tidak mengerjakan salat qabliyah subuh. Yang Nabi mengatakan apa? Salat qabliyah subuh itu, kata Nabi, keutamanya lebih baik dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi orang yang paling kaya ini Bapak. Ya, kata para ulama, orang yang paling kaya itu adalah orang yang mengerjakan salat qabliyah subuh. Ya, karena tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan yang dia miliki hari ini. Ya, di mana Nabi mengatakan lebih baik dari dunia beserta isinya. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Pada rakaat pertama qabliyah subuh Nabi membaca yang pertama, pada rakaat pertama Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan membaca surat Al-Kafirun, yang menunjukkan keistimewaan surat Al-Kafirun ini. Keutamaan karena sering diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikhususkan membacanya pada banyak salat. Juga Nabi membacanya pada salat ba'diyah maghrib. Kapan Bapak? Ba'diyah maghrib. Tapi kita banyak mendengar imam-imam itu bacanya justru di salat maghribnya. Ya, pernah enggak Bapak? Saya berapa kali salat maghrib berjamaah di beberapa masjid. Ini imamnya membaca ketika salat maghrib, salat fardunya Pak ya, bukan salat ba'diyahnya. Ya, salat maghribnya itu selalu dirutinkan membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, ini menyelisih sunnah. Ya, justru Nabi membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas itu bukan pada salat maghribnya. Tapi ini kita lihat banyak di berbagai masjid. Ini imamnya kalau salat maghrib ini selalu dirutinkan baca surat Al-Kafirun dan surat apa? Al-Ikhlas. Ya, padahal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu setelah mengerjakan salat fardu maghrib, yaitu salat ba'diyah maghrib. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atain qabla al-fajr wa rak'atain ba'da al-maghrib bud'an wa 20 marrah wa bud'a 10 marratin qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rahu Ahmad wa sahih Albani. Di mana Ibnu Umar meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada 2 rakaat salat qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib sebanyak 25 kali ditemukan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar pernah mendapatkan Nabi itu sebanyak 20 kali lebih mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi merutinkan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada salat qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Dan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Ini Nabi merutinkan. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, mengkhususkan. Ini menunjukkan dalil bahwa Nabi ini mengkhususkan. Yang Nabi mengkhususkan membaca surat Al-Kafirun pada salat qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua dengan Al-Ikhlas. Selalu digandingkan dengan Al-Ikhlas. Ya, berarti mana yang lebih afdal? Kita salat ba'diyah maghrib ya dengan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dan surat-surat yang lainnya? Maka jawabannya adalah yang afdal adalah yang paling sesuai mengikuti petunjuk Nabi. Di mana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita, salat ba'diyah maghrib itu bacaannya pada rakaat pertama adalah Al-Kafirun dan rakaat yang kedua adalah Al-Ikhlas. Bukan pada salat maghribnya. Berarti bagaimana orang yang membaca dan merutinkan baca Al-Kafirun justru pada salat maghribnya? Maka ini butuh dalil. Mana dalilnya? Ya, mana dalil yang menunjukkan ya bolehnya kita merutinkan setiap salat maghrib dengan Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas? Kecuali kita nggak punya bacaan lain Bapak. Ya, kecuali kita tidak punya hafalan yang lain. Karena ketika kita merutinkan seakan-akan ini ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ini merupakan suatu yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tidak membacanya kecuali surat tersebut. Maka ini satu yang butuh dalil. Ya, jadi kalau kita baca terus begitu, misalnya imam
setiap salat maghrib bacanya Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, dia baca dan seakan-akan itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Padahal tidak ada dalil, padahal tidak ada riwayat di mana Nabi SAW merutin surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada salat maghribnya. Yang ada riwayat yang sahih, Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada salat apa? Ba'diyah maghrib. Ya, maka ini jelas tentunya butuh dalil. Maka tidak boleh kita merutinkan kalau kecuali apa? Kecuali kita nggak hafal yang lainnya kecuali Al-Kafirun, Bapak. Ya. Oh, Bapak kok jadi imam Al-Kafirun? Soalnya saya nggak punya hafalan yang lain kecuali Al-Kafirun. Wah, ini nggak masalah ini. Ini nggak ada masalah. Ya, tapi kalau merutinkan itu dalam rangka di mana dia meyakini ada keutamaannya, ya, atau besarnya keutamaannya sementara tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, ya maka ini tidak boleh dilakukan. Ya, jadi dia harus baca yang lainnya, dia selingan dengan bacaan yang lain. Ini adalah ya dalil yang di antara dalil yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Ya. Kemudian juga Ibnu Umar mengatakan dalam hadis yang lainnya di mana Ibnu Umar pernah mengatakan ramaktu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 24 marrah atau 25 marrah yaqra fi rak'atain qabla al-fajr wa rak'atain ba'da al-maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa bi qul huwallahu ahad. Juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang sahih juga beliau juga mengatakan ramaktun nabiyya, saya pernah bertatap wajah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 24 sebanyak 24 atau 25 kali kata Ibnu Umar. Di mana aku mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat qabliyah subuh dan pada 2 rakaat ba'diyah maghrib dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan Nabi merutinkan. Yang menunjukkan dalil kata Ibnu Umar, Nabi ini betul-betul merutinkan qabliyah subuh dan ba'diyah maghribnya dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya, Masya Allah Bapak sekalian. Ya, kemudian dalil yang lainnya yang menunjukkan keutamaan surat Al-Kafirun juga disebutkan dalam hadis yang para ulama menyelisihi derajat hadis ini. Ya, kita katakan ini ya di mana Rasulullah mengatakan ya bahwasanya suratul Kafirun ta'dil ruba'al Qur'an wa idza zulzilat ta'dil ruba'al Qur'an. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya surat Al-Kafirun dan surat idza zulzilat ta'dil ruba'al Qur'an. Dia menyamai 1/4 Al-Qur'an. Sebagaimana hadis kita yang pernah kita dengar ya di mana ada ayat surat juga Nabi menyebutkan 1/3 Al-Qur'an. Apa itu, Bapak? Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Kita sudah sampaikan ya. Kita sudah sampaikan bahwasanya Nabi SAW juga menyebutkan ada surat yang dia menyamai keutamaan membaca 1/3 Al-Qur'an. Yaitu apa? Membaca surat Al-Ikhlas. Maka juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, yang hadis ini sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Ya, tapi tanpa ada lafaz dengan surat idza zulzilat, surat zilzalah. Ya, di mana Nabi SAW hanya mengatakan suratul Kafirun ta'dil ruba'al Qur'an. Ya, jadi kalau tadi hadis yang kita sebutkan Nabi menyebutkannya dengan 2 surat. Yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua surat idza zulzilat. Maka hadis ini adalah hadis dhaif. Adapun hadis kata Syekh Albani rahimahullah taala, hadis yang hanya menyebutkan surat Al-Kafirun di mana keutamanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha ta'dil ruba'al Qur'an. Sungguhnya dia menyamai 1/4 Al-Qur'an. Jadi kalau kata para ulama ketika ditanya apakah orang yang membaca surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas yang dia 1/3 Al-Qur'an, kalau dia membacanya sebanyak 3 kali, apakah sama dengan dia menghatamkan Al-Qur'an? Iya. Ya. Tapi bukan berarti kemudian berarti kalau gitu saya baca surat Al-Ikhlas aja 3 kali. Ya, atau ketika dia mendapatkan hadis ini di mana Nabi SAW mengatakan bahwa membaca surat Al-Kafirun dia menyamai 1/4 Al-Qur'an. Berarti kalau dibaca 4 kali surat Al-Kafirun berarti sudah khatam baca Al-Qur'annya. Betul. Kata para betul.
Tapi ini bukan berarti kemudian orang itu dalam hidupnya dia hanya baca itu dan dia kemudian menganggap saya sudah baca khatam Al-Quran setiap hari. Ya tidak tentunya ya. Tapi betul memang keutamaan seperti itu, namun bukan berarti ya kita meninggalkan membaca Al-Quran seluruhnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memperbanyak baca Al-Quran dari awal sampai akhir, menghatamkannya dari awal sampai akhir. Ya, karena besarnya keutamaannya, ya sehingga kita bisa memahami apa yang dalam Al-Quran, ya apa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya, kita memahami apa itu perintah Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan berarti kemudian kita mencukupkan dari membaca surat Al-Kafirun sebanyak 4 kali lalu kita katakan kita sudah khatam, lalu kita nggak perlu baca surat-surat yang lainnya. Karena ini pandangan yang keliru tentunya. Ya, ini tentunya bukan pandangan ini yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kalau kita mengatakan apakah menyamakan ya sama ya kedudukannya atau menyamai nilainya dengan orang yang menghatamkan Al-Quran ketika seorang itu membaca Al-Kafir sebanyak 4 kali, iya. Memang betul kata para ulama. Ya, tapi bukan berarti meninggalkan membaca Al-Quran surat-surat yang lainnya. Juga keutamaan Al-Quran surat Al-Kafirun ini juga disebutkan Nabi SAW di mana Nabi mensunnahkan kita membacanya pada saat kita tidur. Ya, pada saat kapan Bapak? Di antara zikir yang disunnahkan oleh Nabi SAW ketika kita akan tidur, maka di antaranya adalah membaca surat Al-Kafir. Di mana disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad di mana Nabi SAW mengatakan, ya Nabi mengatakan, "Iqra surat Al-Kafirun inda manamik, fa innaha bara'atun minasyirki." Rawahu Ahmad. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, ya bahwasan Nabi di antara sunnah Nabi dalam adab-adab tidur yang diajarkan Nabi SAW, di mana Nabi menyuruh orang yang tidur, kata Nabi apa? Iqra, bacalah kata Nabi surat Al-Kafirun ketika kamu akan tidur, kata Nabi SAW. Ya, fa innaha bara'atun minasyirki, sungguhnya dia membebaskan seseorang dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, sungguhnya membaca surat Al-Kafirun itu sebab terbebasnya seorang itu dari kesyirikan yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nanti Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan ya keutamaan yang disebutkan Nabi SAW akan surat Al-Kafirun, di mana Nabi banyak membaca dalam banyak tempat, maka di antara dalam banyak salatnya, salat qabliyah subuh, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian salat sunat tawaf, dan juga di antaranya Nabi membacanya kapan itu? Ketika witir. Juga Nabi SAW kalau Nabi berwitir dengan 3 rakaat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awtara bi thalathin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berwitir, melakukan salat witir dengan 3 rakaat, maka Nabi membaca dengan apa? Yang pertama Nabi membaca dengan bisabbihisma rabbikal a'la. Di rakaat yang pertama Nabi merutinkan membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian di rakaat yang kedua biqul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang ketiga Nabi witir dengan membaca apa? Biqul huwallahu ahad. Hadisnya sahih. Ya, Masya Allah, Nabi juga berwitir. Kalau Nabi berwitir dengan 3 rakaat, maka Nabi pada 3 rakaat witir ini Nabi juga membaca di antaranya pada rakaat yang kedua dengan Al-Kafir. Nabi merutinkan. Dan ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang membacanya. Ya, ini yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian adapun surat ini turun, maka para ulama berselisih pendapat. Apakah surat Al-Kafirun ini dia surat Makkiyah atau surat Madaniyah? Maka para ulama berselisih pendapat. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau merajihkan bahwa surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan di Makkah. Sebagaimana juga ini menjadi pendapat banyak para sahabat Nabi SAW. Di antara siapa? Di antara Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Al-Hasan, Ikrimah, dan yang lainnya. Ya, juga di antara yang berpendapat bahwa mereka sepakat bahwasanya surat surat Al-Kafir ini surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Kemudian juga surat Al-Kafir ini surat yang memiliki banyak nama.
di mana para ulama menyebutkan di antara banyak nama yang populer atas nama surat Al-Kafirun ini, maka di antaranya dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, sehingga Nabi tadi kita sebutkan dalam banyak hadisnya, Nabi tidak pernah mengatakan surat Al-Kafirun, tapi menyebut apa? Nabi menyebutnya dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Qul ya. Ya, kayak seperti kita menghafal surat Al-Ikhlas dengan apa? Qulhu. Gitu Pak ya. Karena Nabi menyebut dengan itu. Kapan Nabi menyebutnya dengan tidak pernah mengatakan dengan surat Al-Ikhlas, bukan berarti tidak pernah. Maksudnya Nabi banyak menyebutkan penyebutan surat Al-Ikhlas dengan surat Qulhu. Ya, surat Qul huwallahu ahad. Sebagaimana Nabi juga menyebutkan surat Al-Kafirun itu dengan mengatakan surat apa? Qul ya ayyuhal kafir. Qul ya. Surat Qul ya. Ya, surat Qul ya ayyuhal kafir. Itu ya. Lalu Nabi juga menyebutkan dengan al-ikhtisar, dengan menyingkat dengan Al-Kafirun. Kemudian juga Nabi SAW menamakan surat Al-Kafirun, ya juga disebut oleh para ulama dengan suratul Ikhlas. Ya juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Ya, jadi surat Al-Ikhlas itu bukan hanya qul huwallahu ahad. Ternyata Al-Kafirun juga di antara namanya yang disebutkan oleh para ulama dengan apa? Dengan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena dia sama, ya, isinya seperti surat Al-Ikhlas, yaitu apa? Tumathilanil ikhlas lil ma'bud. Surat yang berisikan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti surat Qul huwallahu ahad. Ya. Kata para ulama, kenapa surat Al-Kafirun juga dinamakan oleh sebagian para ulama dengan surat Al-Ikhlas? Karena di dalamnya mengandung bagaimana seorang itu diajarkan Allah untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti akan dijelaskan apa isi dari surat Al-Kafirun. Kemudian juga surat Al-Ikhlas ini, surat Al-Kafirun juga dikenal dengan suratul ibadah. Surat ibadah. Surat di mana Allah menyuruh kita di dalam hal ini tidak boleh memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perintah di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bertoleransi dalam masalah-masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surat ini dikenal apa? Dikatakan suratul ibadah. Ya. Kemudian juga para ulama mengatakan surat Al-Kafir juga disebut dengan surat Al-Muqashqishataini. Di mana surat Al-Kafirun dengan surat Qul huwallahu ahad yang selalu digandengkan bacaannya oleh Nabi SAW dalam banyak tempat. Tadi Nabi salat qabliyah subuh, ba'diyah maghrib, salat witir, salat sunnah tawaf, di mana Nabi SAW selalu menggandengkan membaca Al-Kafirun dengan membaca Al-Ikhlas. Ya, lalu kemudian para ulama mengatakan bahwa kedua surat ini juga dikenal atau dinamakan oleh para ulama dengan Al-Muqashqishah. Apa itu? Al-Muqashqishataini. Itu maknanya apa? Maknanya ayat berlindung dari kesyirikan. Ayat berlindung dari kesyirikan dan bahaya syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya keduanya adalah berkaitan dengan perintah agar kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya perkataan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Ini menunjukkan apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung dari kesyirikan. Ya, berlindung dari kesyirikan. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Kafirun ada surat tatahaddas an maudu'in wahid. Surat di mana membicarakan tentang satu tema. Yaitu tema apa? At-tauhidul amali. Yaitu membicarakan tauhid dalam beribadah, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan dan juga sebagaimana surat Al-Ikhlas juga surat yang berisikan tentang tauhid al-qauli. Kalau Al-Kafirun itu surat yang berisikan mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam amal kita, dalam perbuatan kita yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan-Tuhan atau berhala-berhala yang kalian sembah. Ini adalah perbuatan seorang hamba
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia wajib mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini apa? Tauhidul amal. Ini tauhid amal, mengesahkan Allah dalam amal. Sebagaimana surat Al-Ikhlas kata para ulama, itu adalah berisikan atau berbicara tentang tauhidul qauli, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam ucapan. Ya, dalam ucapan. Di mana seorang itu mengikrarkan ya dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam ibadahnya. Allahus samad. Ya, kita disuruh mengucapkan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan, mentauhidkan Allah dalam ucapan kita, Allahus samad. Allah tempat satu-satu, semua hamba bergantung kepadanya. Ya, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu tandingan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa tahu? Ini tauhid. Ya, tauhid apa? Tauhid qauli, tauhid yang berupa ucapan, mengesahkan Allah dalam ucapan kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga surat Al-Kafirun ini adalah surat yang para ulama mengatakan menjelaskan al-bara'ah minal amal alladhi ya'malul musyrikun. Di mana surat Al-Kafirun adalah surat yang merupakan al-bara'ah, perlindungan atau melepaskan, membebaskan diri dari amal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, mengajarkan Nabi Muhammad dan umatnya al-bara'ah, untuk berlepas diri dari ibadah dan amal yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menyuruh, dan ayat ini juga, surat ini menyuruh kita untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita bahas dari pertama. Yang pertama adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhal kafirun. Ya, apa ini qul ya ayyuhal kafirun? Di mana para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 surat. Ada 5 surat di mana Allah Subhanahu wa taala yang memulai surat itu dengan perintah mengucapkan qul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa surat? Ada 5 surat. Ya, kalau kita telaah, ya ada 5 surat di mana surat itu dimulai dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan qul, ucapkanlah. Yang pertama apa? Yang pertama dalam surat Al-Kafirun ini, qul ya ayyuhal kafir. Ya, 3 yang pertama, ya kata para ulama, 3 yang pertama ini qul, yang dimulai dengan qul ini adalah perintah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya dan orang-orang kafir. Yang pertama adalah qul ya ayyuhal kafir. Yang kedua adalah surat Al-Jin. Surat Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lihat ya bagaimana Allah memulai surat Jin. Ya, memulai surat Al-Jin juga dibuka dengan apa? Perkataan qul. Ya, Allah mengatakan qul uhiya ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekelompok jin telah mendengar Al-Quran dibacakan. Faqalu, lalu mereka para jin ini mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba. Sungguhnya kami telah mendengar Al-Quran begitu menakjubkan, kata para jin, sehingga membuat para jin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah surat apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Ini yang ketiga kata para ulama, 3 surat ini yang di antara 5 surat tadi, ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam litabligh, untuk menyampaikan kepada manusia. Ya. Kemudian yang kedua juga dimulai dengan qul, itu adalah lita'wiz ala nafsih, di mana Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan qul, untuk berlindung atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk.
Apa yang kedua ini? Kedua ini disebut dengan Al-Mu'awwidhatan. Surat Al-Mu'awwidhatan. Dua surat ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari semua kejahatan makhluknya. Yang apa, surat apa yang kedua ini? Yang pertama adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua apa? Qul a'udzu birabbin nas. Ini 5 surat yang Allah memulainya dengan mengatakan qul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiganya adalah untuk disampaikan kepada manusia yang lainnya. Yang keduanya untuk berlindung untuk dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Maka orang kafir yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini, para mufassir mengatakan yashmal kulla kafir. Yang pertama pendapat para mufassir bahwasanya al-kafirun di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun ini ya, bahwasanya itu mencakup semua orang kafir yang berada di muka bumi Allah ini. Semua orang kafir. Ya, mau di mana belahan mana saja, semua orang kafir ini termasuk di dalam yang dibicarakan dalam ayat ini. Yang Nabi diperintah untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, namun para mufassir yang lainnya mengatakan bahwasanya al-kafir yang dimaksud dalam surat Al-Kafirun ini, dia sesungguhnya pada asalnya adalah yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dengan inilah para ulama mengatakan surat Al-Kafirun turun di Makkah. Karena ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan usulan orang-orang kafir yang saat itu mengusulkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana orang-orang kafir itu saat itu orang-orang kafir Quraisy yang berada di Makkah saat itu mengajak damai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Lalu mereka mengusulkan, di mana di antara usul mereka adalah mengajak Nabi dan umat Islam dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk menyembah, untuk beribadah kepada Tuhan mereka selama 1 tahun. Dan lalu mereka akan berjanji akan juga beribadah dengan Tuhannya Muhammad, dengan Tuhannya Muhammad dan umat Islam juga selama 1 tahun setelah itu. Masya Allah, ya, ini di antara di antara asbabun nuzul. Ya, di mana asbabun nuzul surat Al-Kafir ini, di mana Nabi saat itu ya Nabi diusulkan oleh orang-orang kafir, bagaimana wahai Nabi kalau engkau dan umat kamu ya beribadah di tempat kita selama 1 tahun, ya kalian menyembah Tuhan kami, dan kami juga nanti setahun yang akan datang 1 tahun, selama 1 tahun kita akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Ya, maka turunlah ayat ini. Maka turun surat Al-Kafirun di mana Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Sehingga para ulama mengatakan, para mufassir mengatakan bahwasanya orang kafir yang dimaksud ini secara khusus adalah orang-orang kafir Quraisy. Ya, tapi yang dirujukkan oleh para ulama juga termasuk adalah semua orang kafir. Ya, semua orang-orang kafir. Ya. Kemudian surat Al-Kafirun ini ya qul ya ayyuhal kafirun. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir ini mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak Nabi dan umat Islam untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah tuhan-tuhan yang mereka sembah, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Kafirun dan mengatakan la a'budu ma ta'budun. Ayat yang kedua Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah. Aku tidak menyembah. Kata para ulama, kata-kata la a'budu ini maknanya sama dengan lan, yang artinya aku tidak akan pernah menyembah. Ya, saya beroleh ikhtilaf apakah makna la a'budu ini maknanya pada saat sekarang atau pada saat yang akan datang, karena nanti ada pengulangan. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang itu bersifat pengulangan, tapi punya makna masing-masing, walaupun seakan-akan ayat itu secara zahir adalah pengulangan. Kita melihat seperti pengulangan. Tidak aku sembah apa yang kalian sembah. Nanti ada lagi yang juga mengatakan ya wala abidun ma'abadun wala ana abidum ma'abadun. Seakan-akan berulang-ulang. Maka kata para ulama, tidak ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sifatnya berulang-ulang dan disebutkan secara bersamaan pada ayat yang sama, kecuali ada pembatasnya.
ada pemisahnya. Tapi dalam surat Al-Kafirun, ini Allah seakan-akan mengulang ayat yang tidak ada pemisahnya. Ya, kita lihat, kita baca, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan juga kalian tidak akan pernah menyembah Tuhan yang aku sembah. Lalu kembali Allah mengatakan, wala ana 'abidum ma abattum. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan tidak aku pun menyembah apa yang kalian sembah. Ini seakan-akan pengulangan. Ya, pada kita lihat, ya berbeda sebetulnya. Yang pertama, Allah menyebut, memerintahkan Nabi dengan mengatakan la a'budu dengan fi'il. Dengan fi'il mudhari. Ya, para ulama mengatakan membedakan. Yang pertama, ya, pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, ya, dengan mengatakan dalam bentuk fi'lul mudhari. La a'budu. Itu maknanya apa? Fi'il mudhari ini kata para ulama, di mana fi'il mudhari ini itu mengatakan tentang sesuatu yang dikerjakan pada saat ini. Ya. Artinya apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah saat ini. Aku tidak menyembah saat ini ma ta'budun. Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Adapun yang kedua, di mana Allah mengulangi yang kedua, itu dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau yang pertama jumlah fi'liyah dengan fi'lul mudhari, yang maknanya bahwasanya saat ini ketika kamu mengajak saya menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, la a'budu ma ta'budun. Saat ini pun saya enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, ini saat menunjukkan waktu. Menunjukkan waktu saat di mana Nabi diajak oleh orang kafir menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pun Nabi menolak. Saya tidak menyembah saat ini. Hari ini pun apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Adapun yang kedua, pengulangan yang kedua, ini dalam bentuk jumlah ismiyah. Yang menunjukkan apa? Lil istiqbal kata para ulama. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Karena ada dua yang sama ini diulang-ulang oleh Allah. Yang kedua, ini bentuknya jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan isim. Kalau yang pertama dengan fi'il. Di mana makna jumlah ismiyah kata para ulama, ini mengandung faidah adalah lil istiqbal, untuk saat yang akan datang. Jadi ketika mengatakan wala ana 'abidum ma abadtum, dan juga pada masa yang akan datang dan selamanya kata Nabi, aku tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah kata Nabi SAW. Ini maksudnya. Jadi ini apa kata para ulama, tidak ada ayat yang itu berulang-ulang, yang maknanya sama. Ya, karena para ulama kalau ada seakan-akan ayat itu berulang, maka sungguhnya memiliki makna yang berbeda kata para ulama. Adapun yang pertama kata para ulama, dengan penyebutan dengan jumlah fi'liyah, dengan penyebutan dengan fi'il mudhari, maka ini menunjukkan pada saat yang berlangsung. Pada saat berlangsung di saat Nabi SAW diajak oleh orang kafir untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu Nabi mengatakan la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah saat ini Tuhan-Tuhan, berhala-berhala dan semua yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah juga kata para ulama mengatakan dengan ma, ya, la a'budu ma ta'budun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, padahal orang kafir saat itu yang umumnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa berhala-berhala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan, memerintahkan Nabi, aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah? Maka kata para ulama, kenapa Allah mengatakan, menghadirkan dalam bentuk ma, tidak mengkhususkan secara langsung? Kenapa tidak menegaskan, ya, aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah? Kenapa? Apa faidahnya? Apa faidah kenapa Allah tidak menyebutkan secara spesifik Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir pada saat itu, yaitu berupa berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka ma ini mengandung bersifat umum. Karena yang disembah selain Allah bukan hanya berhala. Karena ada orang yang menyembah malaikat, ada orang yang menyembah api, ada orang yang menyembah pohon-pohonan, ada orang yang menyembah selain Allah berupa batu-batuan. Maka ma mengandung bersifat umum. Ya, aku tidak menyembah semua sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan apa kata para ulama? Bahwasanya orang kafir yang maksudnya bersifat siapa orang kafir yang menyembah selain Allah, maka kita menyatakan aku tidak menyembah berhala-berhala dan semua Tuhan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Ya. Lalu Allah mengatakan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Lalu Allah juga mengatakan ya wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan juga kalian kata Allah. Dan juga kalian wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan juga kalian pasti kata Allah. Kalian pasti tidak akan juga pernah akan menyembah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang aku sembah. Lihat ya, apa kalau kita belajar bahasa Arab ini? Kenapa Allah juga ketika menyebut Allah? Ya kenapa Rasulullah ketika disuruh untuk mengikrarkan ya bahwasannya ya kalian tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Kenapa dengan kata apa? Kenapa tidak mengatakan dengan Allah yang aku sembah? Ya, ini dalam rangka apa? Kata para ulama dalam rangka menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir ini ketika mengajak Nabi SAW untuk menyembah Tuhan mereka setahun, ya dan juga untuk kemudian mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala selama setahun. Ini seakan-akan mereka beranggapan Tuhan yang mereka sembah itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga kenapa Allah menyebut dengan kata ma? Ini menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memberikan faidah bahwasanya Tuhan yang mereka sembah, yang mereka beranggapan adalah juga Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sama seperti Allah yang kita dan Nabi Muhammad menyembahnya. Ini maksudnya. Ya, sehingga Allah mengatakan ya wala antum abiduna ma a'bud. Dan tidaklah kalian menyembah Tuhan yang aku menyembahnya kata Nabi Muhammad SAW. Dan kamu tidak akan pernah menyembah. Sungguhnya hakikatnya kamu tidak akan pernah menyembah kata Allah Subhanahu wa taala Allah yang disembah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena mereka bermaksud ya samalah Tuhan kita sama-sama ibadah seperti orang-orang yang mengatakan agama itu sama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Siapa yang mengatakan sama? Ya. Ini menunjukkan tidak betul. Ini juga untuk membantah setiap orang yang mengatakan semua agama sama. Sungguhnya Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sama. Kita menuju pada satu titik, pada satu Tuhan yang sama. Sehingga bebas-bebas saja orang itu beribadah dengan caranya, dengan agamanya, yang hakikatnya Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sama. Maka tidak benar. Ini pernyataan yang batil. Ya, ini pernyataan yang batil. Tentunya Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan orang kafir, dengan Tuhan orang-orang Nasrani, dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, dengan Tuhan yang disembah oleh orang Majusi, bukan Tuhan yang sama. Bukan Tuhan yang sama yang kita diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan menyuruh Nabi dengan mengatakan wala antum abiduna ma a'bud. Ini menunjukkan ma itu menunjukkan sifat. Ya engkau tidak menyembah Allah ya Tuhan yang aku sembah yang sifatnya apa? Yang Maha Esa, yang tidak berhak disembah kecuali hanya Dia. Ya yang tempat bergantung seluruh makhluk kepadanya. Tidak seperti orang-orang kafir yang dia katanya menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir ini orang-orang musyrik ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ya, mereka juga mengatakan apa? Orang-orang musyrik pada zaman Nabi SAW ketika ditanya kepada mereka, padahal mereka selama setiap harinya mereka menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Mereka menyembah, mereka berdoa kepada berhala-berhala itu. Tapi kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menghidupkan dan mati? Mereka mengatakan apa? Allah. Mereka tidak pernah mengatakan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk, yang memberikan rizki, yang mematikan dan menghidupkan itu berhala-berhala mereka sembah. Mereka mengatakan Allah. Ya. Tapi mereka menyekutukan Allah dan beribadah kepada Allah. Tapi ketika mereka diperintahkan hanya beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, kalaupun mereka menganggapnya di antaranya adalah Allah yang disembah, maka Allah yang mereka sembah berbeda dengan Allah yang Nabi Muhammad dan kita semuanya menyembahnya. Sehingga Allah mengatakan dengan kata ma, ya wala antum abiduna ma'bud. Lalu kembali Allah mengatakan
untuk menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wala ana abidum ma abadtum, dan tidaklah aku menyembah ya abidum ma abadtum, Tuhan-Tuhan yang telah kalian sembah. Ya lihat ya, ini seakan-akan kalau secara terjemahan seakan-akan sama dengan perkataan wala a'budu ma ta'budu. Tapi kalau kita lihat dari kalimat ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafir ini, kalau yang pertama Allah mengatakan la a'budu, sedangkan pengulangan yang kedua itu Allah mengatakan wala ana abidun. Berbeda. Kata para ulama ini seakan-akan secara maknanya sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Kalau yang pertama, kata para ulama ini adalah jumlah fi'liyah. Ini adalah kalimat yang berupa fi'il, dimulai dengan fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja. La a'budu, aku tidak menyembah. Maka kata-kata dalam bentuk fi'il ini menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung yang dilakukan saat itu. Adapun dengan jumlah ismiyah, dengan mengatakan wala ana abidun, dan aku tidak menjadi penyembah, ini menunjukkan apa? Fil mustaqbal. Aku betul-betul sekali-kali di masa yang akan datang selama-lamanya tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini maknanya. Ya, ini perbedaan antara kata-kata la a'budu dengan wa ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah. Juga para mufassir mengatakan bahwasanya jumlah ismi juga mengandung makna cara. Bahwasanya wala ana abidun, dan aku tidak pernah menyembah dengan cara kalian menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Ya, kenapa? Karena menyembahnya kita, beribadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana caranya maksudnya? Ya, kenapa apa makna yang lain yang ditafsir oleh para ulama? Dalam jumlah ismiyah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan oleh Nabi kita wala ana abidun, ini menunjukkan cara, bahwasanya cara beribadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita umat Islam dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara yang berbeda dengan orang-orang kafir ketika menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Sementara kita umat Islam, kita Nabi Muhammad umat Islam itu diperintahkan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan syariat, dengan aturan yang diajarkan, yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu enggak boleh beribadah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang kafir, mereka beribadah dengan caranya sendiri. Mereka beribadah dengan semaunya, dengan akalnya, ya, dengan hawa nafsunya. Sementara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dari surat apa? Dari apa namanya? Wala ana abidum ma abadtum. Kembali Allah mengulangi wala antum abiduna ma a'bud. Ya, dan kalian juga tidak akan pernah menyembah ya apa Allah Subhanahu wa taala yang kami sembah, yang aku sembah, kata Nabi Muhammad SAW. Ini juga menunjukkan al-mustaqbal. Ya, dua yang pertama adalah bahwasanya itu menunjukkan saat itu, ya, saat sekarang. Adapun dua yang berikutnya yaitu menunjukkan al-mustaqbal, ya, di masa yang akan datang dan untuk selama-lamanya, bahwa Nabi SAW tidak akan pernah menyembah tuhan-tuhan yang disembah oleh orang musyrik, sebagaimana orang-orang musyrik juga nggak akan pernah menyembah Allah Subhanahu wa taala disembah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian diakhiri ya lakum dinukum waliyadin. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, lakum dinukum waliyadin. Apa maksudnya? Ya, untuk kalian agama kalian. Ya, silakan kalian beribadah dengan cara kalian. Dan aku beribadah dengan caraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pernyataan bahwasanya ini menunjukkan, kata para ulama, ini merupakan dalil bahwa tidak ada toleransi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya kata-kata lakum dinukum waliyadin ini menunjukkan ayat ya tidak bolehnya seorang muslim bertoleransi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang juga seorang muslim itu pun diperbolehkan toleransi selain dalam beribadah kepada Allah. Adapun selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala boleh apa tidak, Bapak? Boleh. Adapun selain dalam beribadah
yang tidak ada kaitannya dalam beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim tidak dilarang untuk memberikan toleransinya kepada siapapun. Kepada siapapun, hatta orang kafir. Ya, bahkan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa di antaranya? Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilunakum anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil bahwa umat Islam ini enggak pernah dilarang untuk memberikan toleransinya kepada umat-umat yang lainnya, selama toleransi yang diberikan itu bukan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah ibadah enggak boleh, haram jelas. Dan ini dalilnya surat Al-Kafir. Ya, di mana Rasulullah saat dalam surat Al-Kafir ini Nabi justru diajak untuk bertoleransi. Udah Nabi Muhammad, kita nggak usah ribut-ribut kata orang kafir. Kita nggak perlu berseteru. Kita udah damai aja kata orang-orang kafir ini. Gimana kalau engkau dengan umat kamu ya beribadah di tempat saya, menyembah Tuhan kami selama setahun, dan kami akan menyembah Tuhan kamu setahun juga setelah setahun berikutnya. Ya, maka turun surat ini menunjukkan larangan kita memberikan toleransi kita dalam beribadah kepada Allah. Adapun dalam masalah selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Islam mengajarkan toleransi? Iya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 ini, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak pernah melarang kalian wahai orang-orang yang beriman untuk melakukan toleransi kepada orang-orang kafir sekalipun. Orang kafir yang syaratnya apa? Lam yuqatilukum fiddin, yang enggak pernah memerangi kalian, yang enggak pernah bermaksud mendolimi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak bermaksud memerangi kalian, walam yukhrijukum an diyarikum, dan tidak pernah punya niatan untuk mengusir kalian dari negeri kalian kaum muslimin, dari negeri Islam. Ya, apa untuk apa? Antabarruhum. Allah enggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir itu. Allah enggak pernah melarang kalian untuk tetap berbuat baik kepada orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqsitu ilaihim, dan tetap berlaku adil kepada mereka orang-orang kafir. Lihat Masya Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita umat Islam, ya tidak pernah melarang, tidak pernah menyuruh kita untuk tidak untuk intoleransi, tidak pernah. Yang ada Islam itu diajarkan toleransi kepada umat yang lainnya. Bahkan hatta orang-orang kafir, selama mereka tidak ada niatan untuk memerangi kita orang-orang Islam, selama orang kafir itu mau berdamai hidupnya dengan kita, selama orang kafir itu tidak mendolimi umat Islam, tidak memerangi umat Islam, tidak mau mengusir umat Islam dari negerinya, maka Allah mengatakan antabarruhum, untuk tetap kalian berbuat baik kepada mereka orang kafir itu. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil. Bahkan Allah menyuruh kita untuk berlaku adil kepada orang kafir. Apa boleh misalnya orang kafir belanja di tempat kita, di warung kita? Wah, ini orang kafir nih, saya kurangi timbangannya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, mentang-mentang orang kafir lalu timbangannya dikurangi, lalu kita tipu misalnya dia dalam berbisnis, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya tetap ya boleh bekerja sama, berbisnis dengan orang kafir dibolehkan. Ya, ini yang disebutkan dalam ayat ini di antara pelajarannya, dan terpesan Allah Subhanahu wa taala tidak ada toleransi dalam beribadah, dan Islam membolehkan toleransi dalam selain ibadah. Ya. Jazakumullah. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan sama-sama kajian yang sangat penting buat kita, khususnya untuk mengkokohkan tauhid kita dalam tauhid ibadah. Selanjutnya kami beri kesempatan pada Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Satu dari Pak Agustin, kemudian dari ibu-ibu mungkin satu pertanyaan. Mungkin bisa dimulai dulu Pak Agustin, silakan. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas tausiah pencerahannya. Saya Agustin Pak, tadi udah disebutkan. Ya. Tadinya saya sangat bergirah dan semangat lah mengikuti ini. Karena apa Pak? Dalam Al-Quran kalau tidak salah ada 255 kata kafir. Mohon dikoreksi kalau keliru Pak. Dan surat ke-109 ini, Al-Kafirun ini merupakan surat yang sangat penting karena
merupakan tauhid dan pembebas dari kemusyrikan. Itu paling tidak menurut Ibnu Abbas, Pak. Iya. Nah, ini bukan ini Pak, hanya menggarisbawahi tapi ada pertanyaan. Barangkali yang ini kan yang diinginkan oleh kita sekarang, bagaimana kita menyikapi kondisi berbangsa dan bernegara saat ini yang sedang dilanda faham liberalisme dan sekularisme. Bahkan yang mengikuti itu bukan orang-orang biasa, Pak. Ada katakanlah 2 tokoh dari ormas terbesar datang ke Vatikan melaporkan bahwa di Indonesia sekarang istilah kafir itu sudah diganti dengan non-muslim. Dan istilah kafir ini sekarang digoreng, Pak. Dihubungkan dengan macam-macam. Nah, yang paling penting barangkali dari ceramah Al-Mukarram Pak Ustadz tadi, yang terakhir itu Pak, agamamu adalah agamamu, agamaku. Dan itu artinya kita tidak mengikuti ajaran mereka, tapi kita menghormati dengan membiarkannya, Pak. Nah, bagaimana kasus ini di Jawa Timur misalnya, sholawatan di gereja, Pak, mengkombinasikan antara ibadah Kristiani, dalam hal ini Katolik, dengan Islam. Apakah itu udah termasuk musyrik, Pak? Itu barangkali yang perlu diinginkan. Dan yang kedua itu tadi, Pak, kembali ke pertanyaan saya tuh, bagaimana kita sekarang bersikap menghadapi perubahan-perubahan terminologi, bahwa jangan menyebut kafir lagi sekarang. Padahal itu di Quran ada 255 kata, Pak. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu pertanyaan yang lain, mungkin bisa langsung dijawab. Silakan. Oh, ada pertanyaan dulu. Iya. Silakan dari Ibu, satu pertanyaan lagi. Iya, bagaimana dengan istilah penyebutan orang kafir yang sudah ada larangannya, Pak? Nggak boleh kita menyebut orang kafir. Kalau larangan secara tertulis tidak ada mungkin ya? Tidak ada. Sebetulnya hakikatnya sama di amanah hati Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan kafir dengan ghairul muslim. Ya, sama sebetulnya itu hanya permainan bahasa saja, Bapak-bapak sekalian ya. Sebetulnya kafir dengan non muslim itu sama. Ya, apa bedanya? Ya, kafir dengan non muslim itu kenapa kita katakan sama? Non muslim berarti orang di luar Islam. Berarti maknanya apa? Maknanya kafir. Ya, tidak ada masalah sebetulnya. Ya, tidak ada masalah ya, seperti kita misalnya ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin orang tidak biasa mendengarnya. Maksudnya ada orang merasa tidak nyaman ketika kita mengatakan ibadahnya seperti kita sebut dengan bid'ah. Ya, bid'ah. Ya, soalnya kita langsung orang yang mendengar itu, wah ini sesat dan neraka. Ya, apakah boleh kata para ulama kita mengganti istilah bid'ah dengan tidak sunnah? Boleh. Ya, maknanya sama. Yang mengerjakan amal yang tidak sesuai dengan sunnah itu namanya bid'ah. Yang melakukan suatu ibadah yang tidak dicontohkan Nabi SAW sebetulnya namanya bid'ah. Tapi ada orang yang tidak terima ketika mendengar kata ini sebetulnya. Belum siap menerima kata-kata ini, karena yang sampai kepada ketika benar bid'ah itu seolah-olah sebuah suatu hal yang momok, yang menakutkan dengan kata-kata tersebut. Ya, seolah-olah yang dia yang terbesit dalamnya ini neraka, ancaman dengan neraka. Ya, ini, dan menuduh amalnya ada amal yang sesat. Ya, maka boleh kata para ulama kita menggantinya, afwan, amal antum ini enggak sesuai dengan sunnah. Sebetulnya makna lain dengan apa? Ini amal antum ini bid'ah. Gitu kan ya? Tapi ini hanya sebuah bahasa. Ya, bahasa yang sebetulnya ketika kita mengatakan tidak sunnah itu sebetulnya maknanya bid'ah. Ya, maknanya amal itu adalah amal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis kita katakan, ya man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun wa man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, kata Nabi, mengada-adakan sesuatu yang baru
dalam urusan agama kami ini, kata Nabi. Dalam masalah ibadah, dalam masalah agama, kata Nabi. Jadi kita juga perlu kita luruskan, masalah bid'ah ini adalah masalah ibadah, bukan masalah dunia, Bapak. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan berarti kalau sedikit-sedikit bid'ah, berarti antum pakai sarung itu bid'ah, Nabi nggak pernah pakai sarung. Oh, ini nggak paham ini. Berarti antum pakai baju kokoh, pakai baju kaos bid'ah ini. Nah, ini orang nggak paham. Ya, padahal Nabi mengatakan dalam hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza. Kata Nabi, barang siapa ahdas, apa itu makna ahdas? Melakukan sesuatu yang baru, mengada-adakan suatu perkara yang baru dalam urusan agama, dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma laisa minhu, yang dia bukan termasuk bagian dari ibadah tersebut, yang dia bukan bagian dari agama yang Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, maka Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka amal itu tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam masalah ibadah. Ya, atau disebut dengan apa? Seperti Nabi mengatakan dalam hadis yang lain kita sebutkan dalam muqaddimah hadis kita, Nabi mengatakan, ya, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ya, ini ucapan Nabi yang Nabi membaca dalam khutbatul hajah. Ya, Nabi SAW sering memulai muqaddimah khutbah beliau ini dengan mengatakan innal hamdalillah nahmadu, dan di akhir dengan inna asdaqal hadis. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan, sebaik dan sebenar-benar ucapan itu kitabullah, adalah kitabnya Allah. Tidak ada ucapan yang paling benar daripada ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk, kata Nabi, hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan, ya, memasukkan orang yang meyakini ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah, maka orang ini murtad, kafir, keluar dari Islam. Sampai begitu ya para ulama. Ya, saya orang mengatakan, karena Nabi mengatakan, Nabi mengucapkan wa khairal hadi, kata Nabi, dan sebaik-baik petunjuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Ya, hadiyu Muhammadin. Nabi enggak mengatakan hadi, tidak mengatakan petunjuk aku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi pun ketika beribadah wajib menunjukkan mengikuti petunjuk siapa? Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya sendiri. Betul. Ya, Nabi mengatakan hadiyu Muhammadin, sebaik-baik petunjuk dalam melakukan ibadah kepada Allah adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kemudian wa syarrul umur, dan seburuk-buruk perkara, kata Nabi. Dan seburuk-buruknya urusan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Muhdatsatuha, yaitu urusan dalam membuat sesuatu yang baru dalam ibadah, dalam urusan agama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu seburuk-buruknya perkara. Jadi orang yang paling buruk perkaranya, seburuk-buruk urusan itu adalah orang yang mengada-adakan sesuatu yang baru, dia buat sesuatu yang baru dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Nabi tidak pernah mencontohkannya. Ini seburuk-buruknya perkara. Ya, lalu Nabi mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap urusan yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi dan Allah tidak pernah memerintahkan dan mencontohkannya, maka Nabi menyebut apa istilahnya, Pak? Bid'ah. Jadi kita perlu tahu bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, yang diada-adakan, yang dibuat-buat dalam masalah agama, dalam masalah atau urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bid'ah. Lalu Nabi mengatakan bagaimana sifat bid'ah ini? Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah, kata Nabi, semua sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama ini, Nabi mengatakan apa? Mensifati apa? Dhalalah, sesat. Kata Nabi semuanya sesat. Ya, karena dia seburuk-buruk perkara. Lalu Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu ya akan ditempatkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, orang kalau dengar bid'ah karena tidak paham, ya orang kayaknya alergi. Padahal ini istilahnya Nabi. Padahal bid'ah ini siapa yang mempopulerkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nggak suka? Kenapa banyak orang nggak suka mendengar kata-kata bid'ah? Padahal ini yang menyebut siapa?
Saya menyebut kata-kata bid'ah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam berdakwah tentunya kita perlu berlemah lembut. Ya, kita mungkin orang nggak siap mendengar kata-kata bid'ah, maka kita ingin mendakwahkan, mengajak dia agar dia beramal sesuai dengan sunnah. Kita katakan, Pak, maaf nih Pak, ya setahu saya amal Bapak ini nggak sesuai dengan sunnah Nabi. Itu maksudnya apa? Ya, kita pengen mengatakan ini amal Bapak ini bid'ah ini sesat, bid'ah ini dalam neraka, kan nggak mau orang begitu Bapak. Betul apa tidak? Maka kita mengatakan kepada orang ini dengan cara yang baik. Kata para ulama, boleh kita mengganti kata bid'ah dengan mengatakan ini amal Bapak, maaf tidak sesuai dengan sunnah. Para nabi mengatakan amal yang tidak sesuai sunnah tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Masa Bapak tidak mau amal Bapak diterima oleh Allah? Bagaimana caranya kalau amal itu diterima? Mengikuti sunnah Pak. Ya, jangan kita beramal itu yang tidak ada petunjuknya dari Nabi. Nah, seperti itu. Maka kata-kata kafir dengan non muslim itu sama. Ya, orang ketika dikatakan bukan Islam berarti apa? Kafir. Karena lawan dari muslim itu apa? Kafir. Ya, saya rasa tidak ada masalah. Ya, itu hanya permainan bahasa saja. Ya, misalnya kita tapi kan tidak ada larangan juga. Ya, maka kita perlu juga sampaikan kepada umat kita bahwa saya kafir itu sama dengan non muslim. Sehingga banyak para ulama mengatakan, menyebut orang Islam itu ghairul muslim. Ya, seperti misalnya ada kitab ya Az-Zawaju bi ghairil muslimin. Lihat bagaimana kitabnya para ulama ya ketika mengatakan tentang pernikahan dengan orang-orang kafir. Bagaimana hukum menikah dengan orang-orang kafir? Para ulama nulis dengan tidak Az-Zawaju bil kafir. Tidak mengatakan nikah dengan orang kafir, hukum menikah dengan orang. Tapi para ulama menyebut dengan apa? Az-zawaju bi ghairil muslimin. Menikah dengan non muslim. Sebetulnya maknanya apa maksudnya? Kafir. Maknanya kafir. Sama aja sebetulnya kan? Ya, sama kata-kata kafir dengan non muslim sama kafir. Ya, cuma mereka mungkin akan menggiringnya kepada sesuatu yang lain, mungkin ada tujuan lain, ya. Mungkin seakan-akan menghilangkan kata kafir itu untuk dengan tujuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama itu, yang kedua apa tadi Pak? Yang kedua itu yang dari Ibnu Abbas Pak. Dari 114 surat ke 109 ini Qul ya ayyuhal kafirun, itu katanya surat yang paling ditakuti oleh iblis. Jadi mohon penjelasannya Pak. Dari Ibnu Abbas itu hadis yang pernah saya baca. Terima kasih. Karena memang surat itu mengarahkan kita untuk tauhid dan menjauhkan dari kemusyrikan. Terima kasih. Ya, kenapa dikatakan bahwasanya surat di antara surat yang ditakuti oleh iblis? Ya, saya tidak tahu hadisnya yang mana. Ya, tapi Rasul mengatakan bahwa surat ini adalah surat yang berisikan dengan tentang tauhid. Berisikan tentang bagaimana orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan ibadahnya, mengikhlaskan atau mentauhidkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah menyuruh kita tidak boleh kita mencampur adukan ibadah kita dengan ibadah orang-orang kafir. Tidak boleh kita bermain-main dalam masalah ibadah. Ya, di mana al kafirun adalah ayat yang menyuruh kita, yang memesankan kepada kita, yang isi pesannya adalah di mana seorang muslim tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apapun. Ya, bahkan termasuk adalah hadir, para ulama mengatakan di antara contohnya adalah hadir ke dalam prosesi ibadahnya orang-orang kafir tidak boleh. Seperti misalnya ikut Natalan, ya ikut acara-acara yang itu merupakan bagian dari ibadahnya orang-orang kafir, maka tidak boleh kita mendatangi. Ya, karena mendatangnya sama dengan, ya berarti kita sama dengan mensupport atau kita seakan-akan setuju ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ya, ini menjual kesyirikan. Dan ini perbuatan yang haram, bahkan para ulama mengatakan bisa mengeluarkan orang dari Islam. Karena seakan-akan dia membolehkan, dia setuju ada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan dia mengikuti acara ibadahnya orang-orang kafir itu. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh ya kita melakukan hal itu. Ya, adapun dengan fenomena yang tadi misalnya juga termasuk kita diundang ke gereja, ya di situ kita melakukan selawatan di situ, atau kita misalnya membaca Al-Qur'an, maka bukan pada tempatnya. Walaupun kita tidak sampai mengatakan kalau itu dilakukan bukan pada saat acara ibadahnya orang-orang kafir. Ya, bukan pada saat acara, misalnya bukan acara Natalan, bukan acara yang mereka pada saat itu sedang mengadakan kebaktian, bukan sedang beribadah kepada Tuhannya. Ya, lalu kita diundang baca Al-Qur'an. Ya, maka ini perbuatan yang mengada-ada. Dan bukan pada tempatnya kita membaca Al-Qur'an pada di tempat orang kafir.
Ya, maka pernah suatu saat ada seorang sahabat yang ingin menyembelih sembelihannya ya di tempat yang biasa dilakukan ibadah orang-orang, maka Nabi melarang. Ya, Nabi pernah melarang ada seorang sahabat yang dia ingin menyembelih sembelihannya itu di tempat yang pernah dilakukan penyembahan terhadap Tuhan selain Allah oleh orang kafir, maka Nabi melarang. Ya, Nabi pernah melarang ada orang yang ingin menyembelih, ya, ingin menyembelih berkurban, ya, yang tempat itu adalah tempat yang dulu biasa digunakan oleh orang kafir untuk menyembah selain Allah Subhanahu. Nabi melarang. Berarti tidak boleh juga sama halnya. Maka sama halnya juga tidak boleh seorang muslim dia baca Quran di gereja, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Walaupun tidak sampai kita katakan dia telah menyembah selain Allah Subhanahu, seperti orang misalnya orang muslim dia diundang Natalan, dia ikut acara Natalan, dia ikut nyanyi bersama orang-orang yang bernyanyi dan itu adalah ibadahnya orang-orang kafir. Maka ini bisa menyebabkan terjatuhnya orang muslim ke dalam kesyirikan kepada Allah. Ya, kalau datang ketika pas Natalan, maka ini bisa menyebabkan kesyirikan. Maka ini bisa menyebabkan menunjukkan bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim ini ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dia ikut beribadah dengan orang kafir. Berarti dia ikut beribadah bersama orang-orang kafir dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia datang Natalan. Maka berbeda tentunya dengan orang tadi misalnya diundang bukan acara ibadahnya mereka, tapi disuruh baca Quran, baca selawatan. Jelas ini perbuatan yang mengada-ada tentunya. Ya, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak sampai mengatakan orang ini berbuat syirik dan keluar dari Islam. Kita tidak sama mengatakan ini. Allah a'lam. Terima kasih, mohon maaf karena waktu yang terbatas. Hanya bisa satu pertanyaan. Semoga kita mendapat manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika.